Ya kok motormu berbeki. Ku disuruh motornya. Oh, wis ket mau lho. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Liridailah wali syafati Rasulullah wali jabatil mas'ul ala kulli niyatin sholih wa ala mana wa salafina sulih. Tawassunillah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa amati wa ikhwanin nabi muslimin wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin kama ila arwahi amad arba'al mustahidin wa mukhalifin fid din wal ulamin amidin wal musannifin muslimin wal awdi'in ma kanu sunsun qutbi rabbani asyhamdul qadir al jilani ثم إلى روح أبائنا وأمتنا وأسلتنا وجدتنا وأخوينا وخالتنا وعمامنا مشينا ونخص إلى شيخ عبد الكريم شيخ مرزوق الكلام شيخ مرز ألف ونخص إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء شيخ حسيم أشعري ونخص إلى جميع أعضاء نهضة العلماء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى مؤلف كتاب مقاصد سلطان علماء عز الدين بن عبد السلام له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله في علومه wa barakatihi fid dharaini amin. Al-fasl utawi fasal asa disukang kaping 6 iku fil i'tikafi ing dalem mertelake i'tikaf wal judi lan loman wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Kala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale malur sinten Allah Rabbana dawuh antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Antahhira kelawan nyucikake sira karo. Sebelumnya ini ada ayat wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Wahidna lan nugasake ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail antahira kelawan nyucikake sira karo ai minal ausan baiti ing omah ingsun klita ifina krana pira-pira wong kang padha tawaf wal akifina lan wong kang padha itikaf war ruk'a sujudi lan pira-pira wong kang rukuk pirang-pirang lan pira-pira wong kang rukuk as-sujudi lan pira-pira wong kang sujud lan warrukae sujudi lan rukuke pira-pira wong kang sujud. Waqala lan wis dawuh sapa Allah taala Rabbana dawuh wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna lan aja tetemunan kulit sira kabeh ing nisaukum wa antum hali utawi sira kabeh iku aakifuna wong kang padha itikaf fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Wal i'tikafu utawi i'tikaf iku ziyaratullahi ziarah ing Allah fi baitin ing dalam omah suci min buyutihi saking pira-pira omah Allah. Wal inqita'u lan jungkung ibadah ilahi maring Allah fi ing dalam albait. Wa hakun lan iku nyata alal mazuri ing atase zat kang den ziarahi
ayyukrima utawi yen to mulyaake apa almarus zairahu ing wong kang ziarah ing almarus. Wakadhalika lan hale kaya mengkono-mengkono kauluhu ta'ala ja'a wis teka fil hadis ing dalam hadis as-shahihi kang sahih anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anna satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi rumayan dawuh man ghada ila masjidi awraha adallahu lahu unzan jannah kullama ghada awraha. Man utawi sapane wong iku hoda budalan esuk sapa man ilal masjid maring masjid awroha utawa budalan sore sapa man aadda mongko nyawisake sapa Allah lahu krana man nuzlan ing suguhan minal jannati saking swarga kullama hoda ing dalem mangsane budalan esuk sapa man awroha utawa ing dalam mangsane budalan sore sapa man wa nuzul utawi lafat nuzul iku al-dhiyafatu suguhan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita meneruskan fasal yang ke-6 yang menjelaskan tentang iktikaf, mengenai iktikaf. Kemudian jud loman itu dalam artian dermawan, banyak memberi dan juga membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang pertama ini adalah iktikaf. Jadi sebenarnya iktikaf, kemudian sifat dermawan, loman dan juga membaca Al-Quran pun sudah dianjurkan untuk dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Akan tetapi anjuran beriktikaf, anjuran membaca Quran, anjuran meningkatkan sifat dermawan di bulan Ramadan itu lebih digiatkan, lebih ditingkatkan lagi dikarenakan mulia dan sucinya bulan Ramadan. Kemudian iktikaf itu adalah di sini dikatakan, diterangkan biasanya al-iktikafu syar'an al-lubsu fil masjidi min sahsin mahsusin biniyatin intaha al-majmu' wal ikna. Iktikaf sendiri itu adalah berdiam diri di dalam masjid yang disertai dengan niat khusus, disertai dengan niat yang tertentu. Iktikaf sendiri itu disunahkan pada setiap saat, pada setiap waktu, tidak hanya bulan Ramadan. Nah, kemudian iktikaf ini adalah sebuah bentuk ziyaratullah fi baitin min buyutihi, yaitu mengunjungi Allah di dalam rumah dari beberapa rumahnya Allah. Karena pada dasarnya masjid itu adalah rumahnya Allah, Baitullah, maka kita itu dianjurkan untuk beriktikaf, berdiam diri di rumahnya Allah dengan niat tertentu. Niat tertentu itu maksudnya apa? Niat tertentu itu maksudnya ketika kita masuk masjid, kita niati iktikaf. Jadi andai kata kita masuk masjid tanpa ada niat iktikaf, maka kita tidak mendapatkan pahala iktikaf itu sendiri. Dan ketika sudah ziarah ila baitillah, mengunjungi masjid, kita itu juga dianjurkan untuk memfokuskan diri untuk beribadah di dalam masjid tersebut. Karena kan beribadah di masjid itu pahalanya lebih utama daripada beribadah di selain masjid. Dan wahaku alal mazuri ayyukrima zairahu. Ketika kita sudah berziarah kepada Allah, berziarah di tempatnya Allah, di rumahnya Allah, maka pasti Allah itu akan memuliakan orang yang menziarahi di masjidnya, menziarahi di Baitullahnya. Maka dari itu kita itu dianjurkan untuk beriktikaf di masjid semampu kita, sesering kita. Wakadzalika ja'a fil hadis
as-sahih. Begitu juga diterangkan di dalam hadis sahih bahwasanya barang siapa orang itu hodan ilah masjid. Hodan itu di sini diartikan esok-esok. Esok-esok itu penjelasannya yaitu hodan. Hodan itu aidhaba ilahi fil hutwah wa huwa ma baina tulu'il fajri wa zawal. Waktu hodan esok-esok yang dianggap waktu esok-esok itu adalah mulai waktu dari keluarnya fajar shadiq sampai tergelincirnya matahari tepatnya jam 12. Itu disebut dengan hodan atau esok-esok. Ataupun orang itu datang ke masjid roha. Roha itu diartikan sore. Sore itu dimulai dari aidaba ilahi firrawah wawa ma ba'da zawal. Yaitu yang dimaksud dengan rawah atau waktu sore itu setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah jam 12 sampai tiba waktu maghrib, itu namanya rawah atau sore. Nah, ketika ada orang yang datang di masjid waktu hodan atau berrawah, maka Allah itu akan memberikan hidangan di masjid. Allah itu akan memberikan hidangan di surga bagi orang-orang yang datang ke masjid, entah itu datangnya waktu pagi, waktu hodan ataupun waktu rawah, yang mana hidangannya itu akan disediakan selama mulai waktu hodan ataupun waktu rawah. Itu balasan dari Allah ketika ada orang yang mau mengunjungi masjid, mau beriktikaf di masjid, maka dia itu sudah disediakan hidangan di surganya Allah. Wal mustahabu utawi kang den sunatake iku ayat takifa yen to iktikaf sapa muktakif al asyra ing dalam 10 wengi al awakhira pira-pira kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Alasane apa li talabi Lailatul Qadri krana nuprih Lailatul Qadar li annahu krana sedune iktikaf iku akhiru ma akhire perkara istaqarra kang tetep ali ngatasé ma apa iktikafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iktikafe Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha. Rupane dawuh inna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yak takifu itikaf sapa Nabi al asyra ing dalem 10 dina al awakhira pira-pira kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga mundut ing Nabi sapa Allah Gusti Allah summa takafa nuli itikaf sapa azwaju pira-pira garwane an-nabi min ba'di saking sakwuse sedane Kanjeng Nabi. Kemudian iktikaf, yang mana pada dasarnya iktikaf itu hukum asalnya itu sudah sunnah. Berarti ketika kita itu sudah masuk masjid diniati iktikaf pada selain bulan Ramadan, itu sudah dianggap sebuah ibadah dan dianjurkan lagi, ditekankan lagi kita itu dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf di masjid selama pada 10 hari terakhir, 10 malam hari, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tepatnya malam harinya. Kenapa seperti itu? Kenapa kok yang dianjurkan, yang ditekankan itu kita iktikaf di malam harinya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Karena kan tujuannya adalah supaya kita itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga kenapa kita kok didorong, dianjurkan untuk beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan? Dikarenakan Kanjeng Nabi pun juga melaksanakan hal tersebut, yang mana iktikaf pada 10 hari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu adalah hal yang dilakukan Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat, seperti hanya yang sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi,
diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi itu beriktikaf pada 10 malam terakhirnya bulan Ramadan sampai Allah itu memanggilnya, sampai Kanjeng Nabi wafat. Kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat, maka bulan Ramadan selanjutnya itu para istri-istrinya, para garwane Kanjeng Nabi itu juga melakukan hal yang sama seperti halnya Kanjeng Nabi, yaitu beriktikaf pada 10 malam terakhirnya bulan Ramadan. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah, qalat dawuh sapa Aisyah, rupane dawuh kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida dakhala ing dalem nalikane manjing apa al asru 10 dina terakhir ahya monggo ngurip-ngurip sapa Nabi al-laila ing sekabehane wengi wa aiqadha lan perintah gugah sapa Rasul ahlahu ing ahline Kanjeng Nabi wajadda lan mempeng sapa Kanjeng Nabi wasyadda lan naleni sapa Nabi al-mizara ing apa kuwi jarik. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat suci kana Rasulullah utawi dawuh kana Rasulullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahidu mempeng sapa Rasul fil asril awakhir ing dalem 10 dina terakhire pira 10 dina pira-pira kang akhir ma ing dalem ibadah la yastahidu kang ora nemen-nemeni sapa Nabi fi ghairi ing dalem liyane al ashru al awakhir. Wa qaulu utawi dawuh Sayyidah Aisyah rupane dawuh syandal mizara iku kinayah antarkil istimta saking ninggal seneng-seneng. Kila den ucapake apa ibaratun utawi tetembungan syadal mizar iku ibaratun iku tetembungan anil jiddi saking mempeng fil ibadati ing dalem ibadah wa tashmiri lan cancut fiha ing dalem ibadah. Kemudian diterangkan lagi, diriwayatkan lagi dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Kanjeng Nabi itu ahyal laila wa iqadha ahlahu. Beliau itu selalu menghidupkan malam, selalu mengisi malam-malam dengan ibadah, dan juga tidak hanya itu, beliau itu juga membangunkan keluarganya untuk untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam, dan beliau itu melakukannya dengan jadda wasyadda mizar, melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga syandal mi'dar. Syandal mi'dar itu diterangkan dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mengikat mizar, mengikat sarung jarik itu adalah sebuah kinayah, sebuah tanda bahwasanya Kanjeng Nabi itu meninggalkan istimta, meninggalkan berkumpul dengan istrinya, dan juga diterangkan bahwasanya bukan hanya itu yang dimaksud dengan sandal mi'zar itu adalah sebuah ungkapan atas ibadah yang dilakukan Nabi itu sangat sungguh-sungguh, dikarenakan Nabi itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara ihyaul lail, menghidupkan malam. Kemudian pada riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Nabi itu selalu bersungguh-sungguh, Nabi itu bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhirnya bulan Ramadan, yang mana ibadahnya itu, kesungguhannya itu melebihi ibadah pada selain bulan Ramadan. Itu artinya berarti Kanjeng Nabi itu sangat memuliakan dan juga sangat mengunggulkan, memuliakan bulan Ramadan tersebut.
Wa istahabulan den sunatake apa iksaru ngekehake min tilawatil Qur'an saking maca Al-Qur'an lan judilan saking loman wal iftailan aweh anugerah fi hadza syahri ing dalem iki wulan lil mu'takifi kedue wong kang iktikaf wa ghairihi lan liyane al mu'takif li annal faqira karena setune wong kang fakir iku ya jazu apes sapa al fakir bisaumihi kelawan sebab pasane al fakir anis syahawati saking pira-pira kepinginan nafsu watat wafilan apa iki mubeng-mubeng wasualilan njaluk-njaluk. Kemudian selain dianjurkan beriktikaf pada bulan Ramadan, utamanya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita itu juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena pada bulan Ramadan pun Al-Quran itu diturunkan. Kemudian selain kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, ya misalkan biasanya pada bulan selain Ramadan itu tidak sampai 1 juz, ya maka bisa kita usahakan 2 juz. Kalau misalkan sebelum bulan Ramadan kita bisa mengatakan Al-Quran itu sebulan sekali, ya kita usahakan bulan Ramadan itu bisa kita katakan 2 kali, karena pada bulan Ramadan itu sudah dijelaskan kebaikannya itu bisa dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Kemudian selain iktikaf, selain membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk jud wal ifdhal, dianjurkan untuk dermawan dan juga membagi anugerah, membagi kenikmatan yang kita punya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita itu dianjurkan untuk selalu membagi rezeki kita semampu kita. Kalau kita punyanya pisang, ya kita bagi pisang. Kalau kita punya uang, ya bisa kita bagi uang. Terserah apa yang kita miliki, kita bagi kepada orang-orang yang iktikaf dan juga orang yang selain iktikaf. Dikarenakan kenapa kita harus berbagi dan juga membagi anugerah, membagi rizki kita kepada orang lain? Dikarenakan li'annal faqira ya'jazu bisababi shaumihi. Karena pada saat bulan Ramadan, pada saat puasa, orang-orang fakir itu akan merasa lemah, akan lemes, akan apes, dia itu tenaganya berkurang disebabkan bulan puasa, dan juga dia itu akan syahwatnya, nafsunya itu juga akan lemah, dan juga orang fakir itu istilahnya tidak meminta-minta, dikarenakan dia itu dalam posisi lemah disebabkan puasa. Dikarenakan seperti itu, bentuk solidaritas kita, bentuk hubunnas, bentuk cinta manusia untuk saling berbagi. Maka di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk berbagi nikmat, berbagi rizki kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena sudah jelaskan kemarin bahwasanya sekecil apapun yang kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa, apalagi memberikan takjil, memberikan makan untuk berbuka orang puasa, maka pahala orang yang berpuasa itu akan diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Semakin banyak yang kita beri, berarti semakin banyak pula pahala orang-orang yang berpuasa akan diberikan kepada kita. Babi sahihaini lan ing dalam kitab hadis sahih Bukhari Muslim an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku ajwadan nasi luweh loman-lomane menungsa. Wa kana lan ana apa ajwadu luweh lomane perkara yakunu kang ana sapa Kanjeng Nabi iku fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Hina yalqahu ing dalem nalikane tetemu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril wakan lan ana sapa Jibril iku yalqahu tetemu sapa Jibril ing Nabi alaihi salatu wassalam kula lailatin ing dalem saben-saben wengi fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan hatta yang salikha sehingga mungkur apa Ramadan ya'ridu sorogan alai ngatasi Jibril sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fa idza laqiyahu mongko nalikane tetemu ing Nabi sapa Jibril malaikat Jibril kana mongko ana sapa Nabi iku ajwada luweh loman bil khairi kelawan bagus minarrihi tinimbang angin al mursalati kang den tiyupake. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas itu diterangkan bahwasanya Nabi itu adalah lebih dermawannya manusia, lebih loman-lomannya manusia. Dan kelomanannya Kanjeng Nabi, kedermawanannya Kanjeng Nabi itu semakin meningkat pada bulan Ramadan. Berarti Kanjeng Nabi pun sudah menggambarkan, sudah mencontohkan Nabi itu pada bulan Ramadan itu selalu mengistimewakan ataupun selalu meningkatkan ibadah yang sebelumnya biasa, misalkan yang biasanya 1 kali berarti ditingkatkan menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Begitu juga sifatnya Kanjeng Nabi. Nabi itu sudah berjuluk, sudah memiliki gelar ajwadan nas, lebih dermawannya manusia. Terus ditingkatkan lagi di bulan Ramadan menjadi ajwaduma yakunu fi Ramadan, paling dermawan apalagi di bulan Ramadan. Maka dari itu kita sebagai umatnya hendaknya kita meniru semampu kita. Kita punya apa ya kita bagikan semampu kita, tidak perlu memaksakan. Yang jelas kita itu bisa membagilah sedikit-sedikit kepada orang lain. Kemudian hina kau Jibril wa kana Jibril kau alaihi salam kula laita fi Ramadan hatta yang salisa. Diterangkan lagi bahwasanya malaikat Jibril itu selalu bertemu dengan Kanjeng Nabi di malam bulan Ramadan. Berarti selama malamnya bulan Ramadan Kanjeng Nabi itu selalu bertemu dengan malaikat Jibril, yang mana pertemuannya itu tidak hanya sebatas bertemu saja, melainkan diterangkan ya ridhu alaihi an-nabi. Diterangkan pertemuannya Kanjeng Nabi itu tujuannya adalah Nabi itu selalu sorogan, selalu belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran langsung kepada malaikat Jibril. Tujuannya untuk mentaskehkan dan juga membenarkan bacaan Al-Quran seperti apa toh yang memang digendaki Al-Quran itu. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minarrihi al-mursalah. Maka ketika Kanjeng Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan, maka Nabi itu dijelaskan Nabi itu lebih dermawannya orang dengan kebaikan melebihi angin yang dilepaskan. Maksudnya piye? Maksudnya iki kebaikannya Kanjeng Nabi itu andai kata dibandingkan dengan yang lain itu secepat melebihi kecepatan angin. Kaya ngapa ya wa alam itu saking tingginya sifat dermawannya Kanjeng Nabi. Itu diibaratkan minarrihi al-mursalah. Wa makna qaulihi utai manane qaul dawe rawi minarrihi al-mursalati ai fi umumihi wa israhi. Ing dalem
sumrambai rih wa israhi lan cepete rih. Berarti lomane Kanjeng Nabi, dermawannya Kanjeng Nabi itu menyebar umum, cepat dan juga luas. Berarti cakupan kedermawannya Kanjeng Nabi itu tidak hanya sebatas satu desa, bahkan sangat banyak, sangat luas. Dan juga tidak jeda waktunya itu tidak lama. Sekali mendengar tetangganya di sana ada yang kurang, langsung secepat itu beliau tanggapnya, responnya sangat cepat, dan juga penjelajahannya juga sangat luas. Wasoha anna Jibril lan soheh setune Jibril alaihissalam iku kana ana sapa Jibril iku yakridu macaake sapa Jibril Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi kulli Ramadan ing dalam saben-saben bulan Ramadan. Marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Falamma kana monggo ing dalam semangsane ana apa al-amu taun allati tuwfiya. Alladzi kang tuwfiya sedo sapa Rasul fi ing dalam al-am akibahu ing dalam sause aradahu monggo macaake sapa Jibril ing Rasul marrotaini kelawan rong ambalan. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya seperti tadi Nabi itu selalu bertemu dengan malaikat Jibril pada malam-malamnya bulan Ramadan sebanyak 1 kali. Berarti setiap malam mendatangi Nabi Muhammad sebanyak 1 kali. Tapi pada tahun terakhirnya Kanjeng Nabi itu wafat, pada tahun terakhirnya, pada Ramadan terakhirnya Kanjeng Nabi itu wafat, malaikat Jibril itu mendatangi membacakan Quran kepada Nabi itu sebanyak 2 kali, yang mana itu adalah sebuah isyarat pertanda bahwasanya itu adalah Ramadan terakhir bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fasl utawi fasal asabi kang kaping 7 iku fi idba'i Ramadana ing dalem ngenotake mburine Ramadan bisiten kelawan 6 min Syawalin saking wulan Syawal. Soheh an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa ana sedune Rasul iku kala dawuh sapa Rasul man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadana ing dalem wulan Ramadan atbahu nuli ngenut mburekake sapa man ing Ramadan bisiten kelawan poso 6 dina min Syawalin saking wulan Syawal kana monggo ana apa saum iku kasia middahri kaya ganjarane poso setahun. Kemudian fase yang ketujuh ini menerangkan tentang mengikutkan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Berarti setelah hari raya Idul Fitri, baru setelah itu 6 hari di bulan Syawal. Entah itu terus menerus, berarti mulai tanggal 2 sampai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7, ataupun bisa dipisah-pisah, entah itu disertakan dengan Senin Kemis ataupun bagaimana, yang jelas jumlahnya itu 6 hari di bulan Syawal. Seperti yang sudah disabdakan Kanjeng Nabi bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan kemudian setelah Ramadan meneruskan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut itu akan mendapatkan pahala seperti hanya pahala berpuasa selama 1 tahun. Itu pahalanya orang yang mau berpuasa di 6 hari pada bulan Syawal. Wa inna makalang angin stine ono apa Ramadan bisitin min Syawal iku kasia middahri kaya poso setahun li annal hasanata krana setuhune
kebagusan siji iku bi asri amsaliha kelawan den tulis 10 pira-pira padane hasanat. Fayuqabilu mongko bandingi apa kullu yaumin saben-saben dina bi asrati ayamin kelawan poso 10 pira-pira dina. Maka dari itu yang mana ketika kita sudah mampu mengikutkan 6 harinya bulan Syawal setelah bulan Ramadan, itu pahalanya seperti hanya berpuasa selama setahun, karena setiap satu kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan itu pada selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sendiri satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali. Al-fasu utawi fasol asaminu kang kaping 8 iku fisaumil mutlaki dalam nerangake poso mutlak. Wa alam biswab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.